Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Unggulan Al-Jadid kelas 9. Untuk mata pelajaran seni budaya yang mengajar adalah Bu Puput. Pada materi seni budaya kelas 9 ini, bab pertama yang akan kita pelajari adalah seni lukis. Pengertian seni lukis. Seni lukis adalah sebuah pengembangan yang lebih utuh dari menggambar, yakni mengolah medium 2 dimensi atau permukaan dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu. Ada beberapa subbab yang akan kita pelajari dalam materi seni lukis ini. Yang pertama adalah aliran seni lukis. Kedua adalah tema seni lukis. Ketiga adalah teknik melukis. Keempat, alat, bahan, dan media. Kelima, prosedur berkarya. Dan yang terakhir adalah menyempurnakan lukisan. Yang pertama adalah aliran seni lukis. Seperti yang kalian ketahui, seni lukis telah berkembang sejak lama dan telah melahirkan macam-macam aliran seni lukis yang semuanya memiliki karakter atau kekhasannya masing-masing. Berikut ini Bu Puput akan membahas satu persatu aliran-aliran dalam seni lukis. Ada aliran impresionisme. Aliran impresionisme adalah aliran seni lukis yang berusaha memperlihatkan kesan yang ditangkap oleh objek. Aliran ini biasanya memiliki gambar yang tidak mendetail atau sedikit kabur. Ada aliran naturalisme. Aliran naturalisme adalah aliran yang berusaha menampilkan suatu objek lukisan secara alami. Aliran ini memang mirip dengan aliran realisme, tapi bedanya naturalisme memiliki sesuatu tambahan agar menjadi lebih indah. Ada aliran abstraksionisme. Aliran abstraksionisme merupakan aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna dalam cara non-representasional. Aliran ini juga dikenal sebagai aliran yang menghindari peniruan objek secara mentah, karena memberikan sensasi keberadaan objek dan menggantikan unsur bentuk serta porsinya. Ada aliran pittura metafisika. Aliran pittura metafisika merupakan aliran seni lukis yang menggambarkan sebuah objek dengan sentuhan metafisika. Aliran ini menentang aliran kubisme dan futurisme. Ada aliran gotik. Aliran gotik merupakan aliran seni lukis yang menggambarkan sebuah objek dengan garis tebal dan bentuk ramping serta menegaskan sesuatu berdasarkan warna. Ada aliran realisme. Ini ya yang tadi lawannya naturalisme. Aliran realisme yaitu aliran yang menampilkan karya lukis apa adanya sebagaimana tampil dalam kehidupan sehari-hari dan berusaha agar lukisan sepertinya nyata tanpa ada tambahan apapun. Ada aliran ekspresionisme. Aliran ekspresionisme adalah aliran seni lukis yang memberikan kebebasan distorsi bentuk dan warna untuk melahirkan emosi ataupun menyatakan sensasi dari dalam, baik objeknya maupun senimannya. Ada aliran fauvisme, yaitu aliran seni lukis yang memberikan kebebasan berekspresi sehingga banyak objek lukisan yang dibuat kontras dengan aslinya. Ada aliran romantisme. Aliran romantisme ini merupakan aliran seni lukis yang berusaha menampilkan suatu lukisan dengan indah dan fantastik. Aliran romantisme melukiskan tentang suatu hal yang bersifat romantis seperti sebuah tragedi, sejarah, maupun pemandangan alam dan menampilkan suatu lukisan dengan fantastik. Ada aliran surrealisme. Aliran surrealisme yaitu aliran yang hubungannya erat dengan dunia fantasi, seakan-akan kita melukis dalam dunia mimpi. Lukisan surrealisme seringkali mempunyai bentuk atau lukisan yang tidak logis atau seperti khayalan. Aliran ini menekankan pada imajinasi sang
seniman. Ada aliran klasikisme. Aliran klasikisme adalah aliran seni lukis yang menampilkan gambar secara klasik serta mempunyai karakter dan ciri tersendiri. Aliran klasikisme ini banyak ditemukan di Nusantara dan di mancanegara. Ada aliran konstruktivisme. Aliran ini merupakan salah satu aliran seni lukis yang menekankan pada penggambaran sisi seni sebuah bangunan. Ada aliran kubisme. Aliran kubisme adalah aliran seni lukis yang memiliki bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, kubus, segi empat, silinder, lingkaran, bola, kerucut, dan kotak-kotak. Ada aliran pointillisme. Pointillisme merupakan aliran seni lukis yang menggambarkan sebuah objek menggunakan titik-titik, sehingga membentuk suatu karya seni yang indah. Ada aliran futurisme. Aliran futurisme adalah aliran seni lukis yang menggambarkan objek lukisan yang terlihat seperti bergerak. Yang kedua adalah tema lukis. Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Ada 6 tema seni lukis yang akan kita bahas. Ada hubungan manusia dengan alam sekitar. Alam sekitar seperti pemandangan sawah, sungai, pohon, bunga, pegunungan, hewan peliharaan, gunung, dan lain sebagainya. Hubungan antara manusia dengan benda. Semua benda yang ada di sekitar kita merupakan suatu sumber imajinasi objek lukisan. Dengan masing-masing benda yang memiliki keunikan, lukisan benda akan terlihat mengesankan. Hubungan antara manusia dengan dirinya. Seni rupa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide dari seseorang. Lukisan hubungan antara manusia dengan dirinya. Lukisan tersebut menampilkan jati diri mereka dalam perpaduan warna yang unik. Ada hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari bisa sangat beragam. Aktivitas tersebut juga bisa menjadi objek bagi perupa atau seniman untuk mengabadikan kegiatan tersebut dalam media lukisnya. Ada hubungan antara manusia dengan alam hayal. Hayalan yang muncul di benak perupa kadang diwujudkan dalam suatu karya seni. Hasil karya seni rupa seperti ini sering disebut dengan karya seni surrealisme. Dan yang terakhir, hubungan antara manusia dengan manusia lain. Seorang perupa terkadang juga menggunakan objek orang yang ada di sekitarnya ketika melukis. Seperti halnya istrinya, anak-anaknya, orang tua, saudara, teman, tetangga, kekasih, sahabat, atau orang-orang lain yang dekat dengan dirinya. Yang ketiga adalah alat, bahan, dan media. Seperti yang kita ketahui, melukis pasti membutuhkan media, bahan, dan alat-alat yang menunjang agar kita bisa menghasilkan sebuah lukisan yang bagus. Alat-alat yang dibutuhkan untuk melukis adalah kuas, palet lukis, pembersih kuas, pisau palet, dan easel. Sedangkan untuk bahan-bahannya, bahan-bahan melukis ini bisa menggunakan cat atau tinta, cat air, watercolor, bisa menggunakan krayon atau oil pastel, atau bisa juga menggunakan pensil warna. Dan medianya dapat berupa kanvas ataupun kertas yang tebal yang dikhususkan untuk menggambar. Yang kelima adalah prosedur berkarya seni lukis. Hal yang harus pertama dilakukan adalah memunculkan gagasan. Kalian bisa memunculkan gagasan dengan mempelajari atau membaca buku, melihat dokumenter, mengunjungi kegiatan pameran atau museum, atau mengembangkan imajinasi.
Yang kedua adalah memilih bahan. Setelah terbentuk atau muncul gagasan kreatif, langkah selanjutnya adalah memilih bahan yang akan kalian gunakan, seperti memilih kertas, atau memakai kanvas, atau memakai cat air, spidol, dan lain sebagainya. Ketiga adalah menentukan teknik. Teknik apa yang akan kalian gunakan? Apakah teknik transparan, yaitu teknik akuarel, atau menggunakan teknik arsir atau dusel atau dan lain sebagainya. Setelah itu kalian membuat sketsa. Sketsa inilah yang nantinya diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Dan yang kelima adalah pantang menyerah. Jika hasil karya lukisan kalian tidak terlalu memuaskan, maka kalian tidak boleh menyerah. Kalian harus tetap berusaha dan membuatnya lebih sering lagi. Yang keenam dan yang terakhir adalah menyempurnakan lukisan. Tahap melukis yang terakhir adalah menyempurnakan atau menyelesaikan sketsa yang telah dibuat, yaitu dengan cara sebagai berikut. Pertama, mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok dan latar belakangnya. Kedua, menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran, penegasan, dan penentuan gelap terang. Dan yang ketiga adalah proses melukis dengan menggunakan bahan yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Demikian pula dengan teknik yang digunakan, seperti melukis dengan cat air, melukis dengan pastel, dan melukis dengan cat minyak. Semua itu mempunyai teknik yang berbeda dalam proses melukisnya. Sampailah kita pada ujung pembahasan. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dalam menambah pemahaman kalian tentang seni lukis. Jangan lupa pelajari buku yang sudah kalian dapatkan LKS, dan pastikan kalian like, subscribe, dan beri komentar. Komentarnya yaitu bisa tentang apa yang mungkin kalian tidak pahami, atau bisa seperti absen, nama, dan tulis kelas kalian. Sampai di sini pertemuan kita. Dan semoga kita bisa bertemu di materi-materi selanjutnya. Baiklah, Bu Puput akhiri sampai sini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.